Kembalinya Raja Serigala. Bab 593, Pengunjung Keluarga Chu. Melihat beberapa orang masih ragu-ragu, lelaki itu melepaskan tembakan ke udara sebagai tanda ketidakpuasan. Jika aku hitung sampai 3, segera keluar dari sini. 1, 2. Sebelum pria itu bisa menghitung sampai 3, semua orang berlari keluar restoran. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas restoran barat bergegas masuk bersama sekelompok orang. Siapa yang membuat masalah di restoran barat? Orang yang datang adalah seorang pria berusia 30-an. Dia berwajah persegi, mengenakan jas dan dasi, dan tampak sangat energik. Dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas restoran barat. Saya membuat masalah di restoran barat. Pria itu berjalan langsung ke manajer restoran, mengarahkan pistol ke dagunya, dan bertanya, ada apa? Apakah Anda keberatan? Kaki laki-laki itu gemetar ketakutan, dan tiba-tiba genangan air basah mengalir ke celana panjangnya. Tuan muda kedua Chu, maafkan saya, saya buta dan tidak melihat kalau itu Anda. Orang yang datang tidak lain adalah Chu Fan, tuan muda kedua dari keluarga Chu. Sebenarnya, sejak Siasimo datang ke ibu kota provinsi, keluarga Chu telah memperhatikan pergerakan Siasimo, tetapi Siasimo selalu mengunci diri di rumah, tidak memberi mereka kesempatan. Sekarang setelah mereka tahu Siasimo sedang makan di restoran barat, Chu Fan tahu bahwa kesempatan itu telah datang. Kesempatannya untuk membalaskan dendam saudara ketiganya dan istrinya telah tiba. Suami Siasimo berani melawan keluarga Chu lagi dan lagi. 5 dari 7 jenderal keluarga Chu dibunuh oleh Chen Fan, dan saudaranya Chu Sun bahkan dibunuh oleh Chen Fan. Kakak ipar ketiga Huang Shengshui mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya dan menahan rasa sakit yang hebat setiap hari, merasa sengsara. Kebencian antara keluarga Chu dan Chen Fan telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat didamaikan. Ledakan. Chu Fan menendang orang yang bertanggung jawab atas restoran barat ke tanah dan berkata, semua pengeluaran hari ini akan dibayar oleh keluarga Chu saya. Keluarga Chu saya akan bertanggung jawab atas semua barang yang rusak. Minggir saja. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu. Bagaimana mungkin orang yang bertanggung jawab berani meminta uang dari keluarga Chu? Keluarga Chu adalah salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi, dan pengaruh mereka benar-benar tak tertandingi. Bahkan jika Chu Fan sekarang berkata bahwa dia ingin mengakuisisi restoran barat, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan kontrak dengan patuh. Tuan Chu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sana. Anda tidak perlu bertanggung jawab atas tagihan hari ini. Anggap saja ini hadiah dari saya untuk Anda. Jika ada yang rusak, Anda dapat melakukannya sendiri. Anda tidak perlu bertanggung jawab. Saya akan mengawasi Anda dari luar. Tidak, aku di luar menjaga pintu untuk tuan muda kedua Chu. Chu Fan mengangguk puas dan berkata, kamu cukup pandai berbicara. Keluar dari sini. Ya. Lelaki itu berjalan keluar dengan tergesa-gesa sambil menundukkan kepala. Untuk sesaat, hanya Siasimo, He Gu, Xiao Wu, Xiao Liu, dan sekitar 20 orang yang dibawa Chu Fan yang tersisa di aula luas restoran barat. Siasimo merasa ada yang tidak beres, jadi dia berdiri, mengemasi barang-barangnya, dan bersiap untuk pergi bersama He Gu dan yang lainnya. Pada saat ini, Chu Fan menghentikan mereka dan berkata, ingin pergi. Apakah aku akan membiarkanmu pergi lagi? Apa yang ingin kamu lakukan? Si anjing hitam berdiri dan menunjuk ke arah Chu Fan dan bertanya. Detik berikutnya, ledakan. Sebuah tinju besar menghantam perut bagian bawah anjing hitam itu. Ledakan. Anjing hitam itu terlempar sejauh 5 langkah, lalu terhuyung dan menghantam meja sebelum berhenti. Pada saat ini, di samping Chu Fan berdiri seorang pria bertubuh sedang. Lelaki itu berwajah dingin, tak ada riak di wajahnya, memberi kesan dingin sehingga membuat orang-orang menjaga jarak. Jelas, kekuatan orang ini jelas tidak sederhana. Chu Fan menyeringai dan berkata, aku lupa memberitahumu, jangan bicara terlalu keras padaku lain kali. Ini peringatan. Jika kau melakukannya lagi lain kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Aku peringatkan ibumu, dasar jalang. Anjing hitam itu pun ikut marah. Mereka tidak memiliki dendam terhadap sekelompok orang ini di masa lalu atau sekarang, tetapi sekelompok orang ini langsung menyerang mereka. Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan ini? Dia mengangkat tinjunya dan bergegas menuju Chu Fan. Akan tetapi, sebelum dia bisa mendekati Chu Fan, dia terlempar lagi. Ledakan. Anjing hitam itu terlempar mundur 3 meter, menghantam meja dengan keras, dan menyemburkan darah dari mulutnya. Ada rasa sakit yang hebat di semua organ dalam. Melihat ini, Xiao Wu yang berdiri di sampingnya hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Siasimo. Musuh lebih banyak jumlahnya dari kita, dan serangan yang gegabah hanya akan menyebabkan kita menderita kerugian. Selain itu, He Gu dan Xiao Wu jelas bukan tandingan pria berwajah dingin itu, dan jika mereka menyerang dengan gegabah, mereka hanya akan kalah sia-sia. Xiao Wu, jangan bertindak gegabah. Siasimo menarik Xiao Wu dan berkata, pergi dan periksa anjing hitam. Xiao Wu tidak punya pilihan lain selain pergi menemui anjing hitam itu untuk sementara waktu. Sementara itu, Siasimo menatap Chu Fan dan bertanya, kami tidak punya dendam padamu, mengapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Tidak ada dendam. Chu Fan mencibir dan berkata, namamu Siasimo, Presiden Grup Dianyang, dan nama suamimu Chen Fan, kan? Siasimo mengerutkan kening.
Jelas bahwa sekelompok orang ini datang dengan persiapan dan mereka mengetahui semua informasinya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyerang kami? Xia Simo mengalihkan topik pembicaraan. Chu Fan tersenyum dingin dan berkata, Chen Fan membunuh saudaraku Chu Sun, menyingkirkan saudara iparku Huang Shengshui, dan membunuh 5 jenderal keluarga Chu. Apakah ini yang disebut tidak ada dendam atau kebencian? Katakan padaku, mengapa aku datang kepadamu? Mengapa aku mencari masalah denganmu? Ledakan. Xiao Wu dan Hei Gou yang ada di samping mereka tiba-tiba mendongak dan menatap keluarga Chu dengan kaget. Orang-orang di depan mereka tidak lain adalah keluarga Chu. Sebelum pergi, Chen Fan memberitahu mereka bahwa mereka harus berhati-hati terhadap keluarga Chu saat mereka pergi ke ibu kota provinsi kali ini. Awalnya, keluarga Chu tidak menimbulkan masalah apapun bagi mereka dalam beberapa hari terakhir, dan mereka keliru mengira bahwa keluarga Chu telah menyerah, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa keluarga Chu hanya menunggu presiden muncul. Mereka ceroboh. Xiao Liu di sebelahnya juga tercengang. Sebelum pergi, Chen Fan meninggalkannya sebuah nomor dan memintanya untuk meneleponnya saat bertemu keluarga Chu. Dia tergesa-gesa dan diam-diam mengedit pesan itu dan mengirimkannya, sambil berdoa dalam hatinya agar nomor itu berguna. Bab 594 berselisih dengan keluarga Chu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Xia Simo menggelengkan kepalanya. Chen Fan tidak pernah memberitahunya hal-hal ini, dan dia tidak percaya bahwa Chen Fan dapat melakukan hal-hal ini. Pasti kelompok orang gila inilah yang menjebak Chen Fan. Kemudian, dia berbalik ke arah Xiao Wu dan Hei Gou dan berkata, ayo pergi. Mau pergi, pada saat ini, lebih dari 10 orang yang dibawa oleh Chu Fan menghalangi jalan Xia Simo. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang berani melangkah keluar dari sini. Xia Simo, hari ini kamu harus membayar hutang yang Chen Fan miliki padaku saat aku menjadi biksu. Apakah kamu masih memiliki hukum dan ketertiban? Apakah kamu ingin menutupi langit dengan satu tangan di ibu kota provinsi? Kata Xia Simo, hukum raja. Menutupi langit dengan satu tangan. Chu Fan tersenyum dingin dan berkata, di ibu kota provinsi, keluarga Cuku adalah hukum dan keluarga Cuku dapat menutupi langit dengan satu tangan. Ku bilang, tak seorang pun boleh pergi hari ini. Mulailah. Atas perintah Chu Fan, lebih dari 10 orang datang ke arah Xia Simo. Anjing hitam dan Xiao Wu yang berdiri di samping, mengangkat 2 botol anggur, datang ke depan Xia Simo, melindunginya dan berkata, mari kita lihat siapa yang berani main-main. Unggul. Akan tetapi, orang-orang itu sama sekali tidak menganggap serius Hei Gou dan Xiao Wu. Atas perintah itu, 2 di antara mereka langsung bergegas menuju Hei Gou dan Xiao Wu. Hei Gou dan Xiao Wu masing-masing memilih lawan dan menyerang pada saat yang sama. Sebelum kedua pria itu bisa mendekati mereka, botol-botol di tangan mereka meledak di kepala mereka. Ah! Kedua pria itu menjerit dan berguling ke tanah kesakitan. Setelah berlatih dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Hei Gou dan Xiao Wu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun mereka tidak dapat bersaing dengan beberapa master sekarang, dibandingkan dengan beberapa pengawal, orang-orang ini tidak sebanding dengan mereka. Keduanya berdiri saling membelakangi, menatap orang-orang di sebelah mereka. Ayolah, kalau kau ingin menyentuh presiden, kau harus melewati kami dulu. Unggul. Chu Fan sangat marah. Dia adalah seorang guru dari keluarga Chu, tetapi kali ini dia dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Sungguh memalukan. Kali ini, mereka berempat bergegas menuju Hei Gou dan Xiao Wu. Anjing hitam itu memukul mundur pria lainnya itu dengan satu pukulan. Lalu dia melompat ke depan dan mendorong pria lainnya ke tanah. Xiao Wu tidak jauh di belakang. Dia menendang satu orang dan menjepit orang lain di bawahnya. Membunuh. Kedua lelaki itu saling melayangkan pukulan hampir bersamaan, melancarkan kombinasi pukulan ke arah lelaki yang berada di bawah mereka. Pria itu dipukuli hingga babak belur, sementara 2 orang lainnya menemukan saat yang tepat dan menerkam Hei Gou dan Xiao Wu, mencekik leher mereka erat-erat. Tidak peduli seberapa keras Hei Gou dan Xiao Wu mencoba, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tangan mereka. Mereka terkunci dan mengalami kesulitan bernapas. Pada saat ini, Xia Simo dan Xiao Liu mengangkat botol-botol anggur di samping mereka. Dengan sekejap, benda itu menghantam kepala 2 orang yang mengurung Xiao Wu dan Hei Gou. Keduanya menoleh ke arah Xia Simo dan Xiao Liu, ada jejak darah mengalir dari kepala mereka, membuat mereka ketakutan dan berteriak. Setelah menyingkirkan kedua orang itu, Hei Gou dan Xiao Wu menghela napas lega. Tapi detik berikutnya, panggilan. Angin kencang bertiup menerpa wajah mereka. Keduanya menoleh dan melihat lelaki berwajah dingin itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tanpa memberi kesempatan kepada 2 lelaki itu untuk menghindar, dia menyerang dengan kedua tinjunya secara bersamaan. Ledakan. Anjing hitam dan Xiao Wu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Wah! Kedua lelaki itu terbanting keras ke dinding, dan organ dalam mereka tampak hancur. Pria berwajah putih di depan mereka terlalu kuat dan mereka tidak punya cara untuk menghadapinya. Pemandangan yang tiba-tiba itu juga membuat Xia Simo dan Xiao Liu ketakutan. Chu Fan tersenyum bangga. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah menurutmu kita kucing yang sakit? Bai Yu, kecuali Xia Simo, bunuh semua yang lain untuk membalaskan dendam Chen Fan atas pembunuhan saudaraku, pembunuhan saudara iparku, dan pembunuhan 5 jenderal keluarga Chu.
Sedangkan Siasimo, dia begitu cantik dan menawan, mari kita pelihara dia untuk hiburan kita terlebih dahulu, lalu kirimkan dia ke keluarga untuk memaksa Chen Fan menyelamatkannya. Pria muram itu mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada Hei Gou dan Xiao Wu. Kau tidak boleh menyinggung keluarga Chu. Begitu dia selesai berbicara, Bai Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul kembali di depan anjing hitam itu. Dia mengangkat anjing hitam itu tinggi-tinggi. Terima hukumanmu. Bah! Anjing hitam meludahi wajah Bai Yu. Dia berkata, keluarga Chu, aku sarankan kalian untuk tidak menyentuh presiden. Jika saudara Fan tahu bahwa presiden terluka, keluarga Chu kalian akan membayar harganya. Kamu masih berani bersikap keras kepala. Bai Yu mengangkat tinjunya yang lain dan hendak memukul perut bagian bawah anjing hitam itu. Pukulan ini cukup untuk mematahkan tulang belakang lumbar anjing hitam itu. Jika kau ingin bertarung, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Tepat saat Bai Yu hendak meninju, Xiao Wu memegang tinjunya dengan erat. Mencari kematian. Bai Yu menoleh ke arah Xiao Wu, melempar anjing hitam itu ke tanah, dan menginjak dadanya. Dan Bai Yu menarik tinjunya lagi. 1 pukulan, 2 pukulan, 5 pukulan, 10 pukulan. Bai Yu meninju perut bagian bawah Xiao Wu. Wajah Xiao Wu berubah kesakitan dan darah terus keluar dari mulutnya. Di tanah, anjing hitam itu hampir gila, matanya merah. Bajingan, lepaskan Xiao Wu, serang aku jika kau berani. Bai Yu menundukkan kepalanya dan meliriknya dengan jijik, lalu dia menginjak dada anjing hitam itu dengan kekuatan yang semakin besar. Rasanya seperti anjing hitam itu membawa beban seberat 1000 pon di dadanya, dan beban itu terus bertambah. Wah! Pada saat ini, Xiao Liu mengangkat botol anggur dan memecahkannya di belakang kepala Bai Yu. Dalam sekejap, pecahan kaca berterbangan kemana-mana. Bai Yu menoleh sedikit dan melirik Xiao Liu, dan detik berikutnya. Ledakan. Xiao Liu ditendang langsung ke sudut oleh Bai Yu. Kalian adalah sekelompok orang yang mencari kematian. Karena kalian ingin mati, aku akan memuaskan kalian. Bai Yu benar-benar pembunuh. Matanya menakutkan. Siasimo tahu bahwa Bai Yu pasti akan membunuh mereka. Dia mengangkat botol dan bersiap untuk bergegas mendekat. Namun Chu Fan menghentikannya, wajahnya penuh nafsu. Kecantikan Siasimo begitu memukau sehingga jarang ada di ibu kota provinsi. Untuk sesaat, dia menjadi penuh nafsu. Dia memeluk Siasimo dan berkata, apakah kamu ingin menyelamatkan mereka? Selama kamu mendengarkanku dan setuju untuk tinggal bersamaku selama 1 malam, aku bisa berjanji untuk menjaga mereka tetap hidup. Bab 595 ini adalah temanku. Wah! Siasimo menamparkan wajah Chu Fan dengan keras. Biarkan ibumu pergi bersamamu. Chu Fan memegang pipinya yang memerah dan melangkah ke arah Siasimo selangkah demi selangkah. Kemarahan melintas di sudut matanya dan dia sangat marah sehingga dia mengucapkan kata demi kata. Kamu berani memukulku. Beranikah kau memukulku? Dia mendekati Siasimo selangkah demi selangkah, seperti binatang gila. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku. Siasimo dipaksa ke sudut oleh Chu Fan dan tidak bisa mundur lagi. Aku tuan muda kedua dari keluarga Chu. Setiap helai rambutku lebih berharga daripada hidupmu. Beraninya kau memukulku. Chu Fan awalnya adalah tuan muda dari keluarga kaya. Ia biasanya angkuh dan berkuasa, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Dan sekarang, seorang wanita benar-benar berani memukulinya tanpa mengetahui konsekuensinya. Bajingan! Siasimo tidak punya cara untuk mundur lagi. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah Chu Fan, tetapi kali ini Chu Fan sudah siap. Dia meraih tangan Siasimo dan berkata dengan ganas. Wanita jalang, kau pikir aku tidak akan memukulmu hanya karena kau cantik. Ide yang gila. Saat mengatakan itu, Chu Fan hendak menamparkan wajah Siasimo. Namun, tangannya dicengkeram seseorang. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Hal sembrono itu. Chu Fan langsung menjadi marah dan berbalik untuk memarahi orang buta yang menghentikannya memberi pelajaran pada Siasimo. Namun, saat dia berbalik, wajah lembut dan acuh tak acuh tengah menatapnya. Untuk sesaat, seluruh kesombongannya terhapus oleh rasa takut. Orang di depannya tidak lain adalah Hua Feng, tuan muda kedua dari Huarong Clothing Group. Tuan Hua Feng, apa yang membawamu ke sini? Chu Fan berbalik dan menyapa Hua Feng sambil tersenyum. Meskipun keluarga Chu adalah salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, dengan fondasi keluarga yang kuat dan kekuatan yang besar, masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan grup pakaian Huarong. Bagaimanapun, negara ini bernama Hua, dan nama keluarga Hua Feng adalah Hua, dan nama-nama perusahaan yang ada di bawah namanya semuanya dimulai dengan kata Hua. Keluarga kecil tidak akan berani memprovokasi raksasa seperti itu. Meskipun dia sombong dan mendominasi, dia masih harus menundukkan kepalanya dan memanggil Hua Feng, tuan muda Hua Feng. Hua Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Chu Fan dengan marah. Setelah menandatangani kontrak dengan Siasimo untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain grup pakaian Huarong, Hua Feng mengetahui bahwa Chen Fan sebenarnya adalah suami Siasimo. Tidak heran Chen Fan ingin melindungi Siasimo sebelum dia setuju untuk mengajarinya tinju. Chen Fan adalah majikannya, dan Siasimo di depannya adalah majikannya. Dia berjanji kepada majikannya untuk melindungi istri majikannya, tetapi dia tidak melakukannya.
Istri majikannya sebenarnya diganggu oleh sekelompok orang ini. Dia sangat marah. Dia menatap dengan dingin dan memberi peringatan pada keluarga Chu. Chu Fan menghindari tatapan Hua Feng. Lagi pula, dia tidak ingin menyinggung Hua Feng. Dalam beberapa hari, mereka akan mengadakan pertemuan 7 keluarga terkemuka, dan mereka masih mengandalkan Huarong Clothing Group untuk mendukung mereka. Sangat tidak mungkin menyinggung Hua Feng sekarang. Dia buru-buru menatap orang yang bertanggung jawab atas restoran barat yang mengikuti di belakang Hua Feng dan berkata, apakah kamu benar-benar buta? Tuan Hua Feng ingin datang ke sini untuk makan malam. Tidak bisakah Anda mengundangnya ke ruang pribadi? Di sini sangat berantakan. Bagaimana Anda ingin dia makan? Apakah Anda tidak ingin membuka restoran barat ini lagi? Chu Fan mengira Hua Feng datang ke sini untuk makan, jadi dia meminta orang yang bertanggung jawab untuk membawanya ke ruang pribadi. Orang yang bertanggung jawab juga berkata dengan gemetar, Tuan Hua Feng, kami memiliki ruang berlian di sini, silakan ikuti saya. Para penjahat Hua Feng menghentikan orang yang bertanggung jawab, menatap Chu Fan di sebelahnya, dan bertanya, apakah kamu baru saja ingin memukulnya? Chu Fan menoleh ke arah Xia Simo, lalu berkata kepada Hua Feng sambil tersenyum, ya, benar. Mendesis. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Hua Feng. Tuan Hua Feng, Anda tidak tahu bahwa suami orang ini telah membunuh saudara ketiga saya, melumpuhkan istri saudara ketiga saya, dan membunuh 5 jenderal keluarga Chu saya. Kami membenci mereka sampai ke akar-akarnya. Untung saja aku bertemu mereka di sini. Aku siap membuat mereka membayar dengan darah. Wah, Hua Feng menamparkan wajah Chu Fan sambil terus berbicara. Melihat kejadian ini, bahkan Chu Fan pun tercengang. Ia terus-menerus bercerita tentang bagaimana Chen Fan membunuh saudaranya, menyingkirkan saudara iparnya, dan membunuh 5 jenderal dari keluarga Chu-nya. Pada saat ini, ia tiba-tiba ditampar oleh Hua Feng dan tercengang. Hei Gu, Xiao Wu dan yang lainnya juga tercengang, tetapi segera senyum muncul di bibir mereka, karena mereka tahu bahwa sedotan penyelamat hidup mereka telah tiba. Hua Feng menepati janjinya dan berjanji kepada saudara Fan bahwa dia akan melindungi presiden, dan dia melakukan apa yang dia katakan. Chu Fan memegangi pipinya yang memerah dan bertanya, Tuan Hua Feng, apa yang sedang Anda lakukan? Nona Xia Simo adalah orang yang saya undang untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group. Saya bertanggung jawab atas keselamatannya. Saya tidak ingin ada yang menyerang mereka. Hua Feng tidak secara langsung menyebutkan hubungannya dengan Chen Fan karena dia tidak ingin Xia Simo mengetahui hubungannya dengan Chen Fan dan mempermasalahkannya. Jika seseorang dalam kompetisi desain tahu bahwa dia dan Xia Simo adalah guru dan murid, dan para juri lebih memihaknya, itu akan tidak adil bagi kontestan lain, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia dan Xia Simo adalah kontestan. Nona Xia Simo, apakah Anda baik-baik saja? Hua Feng bergegas menghampiri Xia Simo dan menyapanya dengan hangat. Dia berjanji pada Chen Fan bahwa dia akan melindungi Xia Simo, tetapi dia tidak melakukannya. Maafkan saya, Nona Xia Simo. Saya mengundang Anda ke ibu kota provinsi, tetapi saya tidak memperlakukan Anda dengan baik. Itu salah saya. Xia Simo menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku baik-baik saja, tapi teman-temanku. Hua Feng melihat ke arah Bai Yu. Dia memegang Xiao Liu dan Xiao Wu di satu tangan dan menginjak anjing hitam itu dengan kaki lainnya. Dia tampak sangat agung. Hal ini benar-benar membuat Hua Feng marah. Dia berbalik dan menatap Chu Fan, dan berkata dengan dingin, Chu Fan, beraninya kau memperlakukan temanku seperti ini. Bab 596 seluruh ceritanya. Aku akan menghitung sampai 3, dan segera melepaskannya. Hua Feng bersikap sombong dan tidak memedulikan Chu Fan sama sekali. Chu Fan menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa Hua Feng sengaja berusaha melindungi Xia Simo dan yang lainnya. Ini jelas merupakan upaya untuk melawan keluarga Chu mereka. Untuk sesaat, Chu Fan berada dalam dilema. Di satu sisi, keluarga Hua adalah pohon besar keluarga Chu. Di sisi lain, suami Xia Simo, Chen Fan membunuh saudaranya sendiri. Jika dia tidak melampiaskan amarahnya, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Melihat Chu Fan masih ragu-ragu, Hua Feng langsung berteriak, 1, 2. Chu Fan, kalau kau benar-benar tidak menerima ucapanku, kau akan menanggung akibatnya jika menyinggung perasaanku, begitu pula keluarga Chu-mu. Chen Fan menundukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Hua Feng memang benar. Hua Feng sangat dicintai oleh ayahnya. Cinta ayahnya kepada Hua Feng bahkan melebihi cintanya kepada kakak laki-lakinya Hua Feng. Di masa depan, Huarong Garment Group pasti akan diambil alih oleh Hua Feng. Jika Anda menyinggung Hua Feng, tidak akan ada konsekuensi yang baik. Tetapi, kesempatan untuk membalaskan dendam saudara ketiganya, istrinya, dan para jenderal keluarga Chu ada di depannya, dan dia tidak mau menyerah. Tuan Hua Feng, suami orang ini telah membunuh saudara laki-laki saya Chu Sun, menyingkirkan saudara ipar perempuan saya Huang Shengshui, dan membunuh 5 jenderal keluarga Chu saya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Chu saya. Saya berharap Tuan Hua Feng dapat menyerahkan mereka kepada saya, sehingga saya dapat memberikan penjelasan kepada saudara laki-laki saya yang telah meninggal, saudara ipar saya yang cacat, dan para prajurit keluarga Chu yang telah meninggal, dan membiarkan mereka meninggal dengan tenang dan tanpa penyesalan. Wah, Hua Feng menamparkan wajah Chu Fan lagi. Ya, mereka adalah teman kita. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi keselamatan mereka.
Hua Feng mengucapkan setiap kata dengan tegas dan tanpa keraguan. Tuan muda Hua Feng, mereka membunuh saudaraku dan melumpuhkan adik iparku, dan juga membunuh 5 jenderal keluarga Chu. Mereka memiliki hutang darah dengan keluarga Chuku. Chu Fan juga berteriak dengan nada tegas. Dia tidak ingin memaafkan Xia Simo dan yang lainnya dengan mudah. Membunuh saudaramu, melumpuhkan saudara iparmu, dan membunuh 5 jenderal keluarga Chu, bukankah itu yang pantas kau dapatkan? Hua Feng berkata dengan dingin. Ledakan. Pada saat ini, Chu Fan tercengang. Dia tidak menyangka kata-kata ini akan keluar dari mulut Hua Feng. Dia menatap Hua Feng dan bertanya dengan dingin, Tuan Hua Feng, bukankah 7 nyawa keluarga Chuku sama berharganya dengan salah satu temanmu? Hua Feng berkata perlahan, aku tahu tentang membunuh saudaramu, menyingkirkan saudara iparmu, dan membunuh 5 jenderal keluarga Chumu. Chen Fan pertama kali memecahkan jarak terjauh dari sasana Hong Kuan di rumah kakak iparmu dan menjatuhkan Hong Kuan. Kakak iparmu, Huang Shengshui, melihat bahwa Chen Fan adalah bakat yang menjanjikan dan mencoba untuk mengalahkan Chen Fan, tetapi Chen Fan tidak mau mengenalnya. Jadi, saudara laki-laki Huang Shengshui menculik putri Chen Fan, yang membuat Chen Fan marah. Chen Fan pergi ke rumah Huang Shengshui dan membunuh saudaranya. Ayahnya datang dan membunuh putranya dengan kejam, lalu dibunuh oleh Chen Fan. Jadi, saudara laki-laki dan ayah Huang Shengshui lah yang pertama kali melakukan kesalahan. Yang lain tidak setuju untuk menjadi kaki tangan mereka, jadi mereka menculik putri Chen Fan. Ini adalah kesalahan terbesar keluarga Huang, dan ini juga kesalahan. Ledakan. Chu Fan mundur selangkah. Dia tentu tahu apa yang dikatakan Hua Feng. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai sumbu dari seluruh kejadian. Kemudian, Huang Shengshui mengetahui tentang masalah ini, jadi dia membawa jenderal keluarga Chu Anda ke kota Sanjiang untuk membalaskan dendam ayah dan saudaranya, tetapi dia diserang balik oleh Chen Fan, yang membunuh jenderal keluarga Chu Anda, Xiong Qi. Kata Hua Feng. Chu Fan tidak mengatakan apa-apa, itulah faktanya. Kemudian, untuk membalas dendam atas kematian saudaranya Xiong Qi, Xiong Liu menemukan Huang Shengshui. Mereka berdua pergi ke kota Sanjiang lagi untuk menyelesaikan masalah dengan Chen Fan, tetapi mereka terbunuh lagi. Chu Fan masih menutup mulutnya. Segalanya berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Hua Feng. Hua Feng melanjutkan, setelah itu, Huang Shengshui tidak puas dengan Chen Fan yang telah membunuh 2 jenderal keluarga Chu, jadi dia menghabiskan 1 miliar untuk mengundang para master dari Istana Sura. Para master dari Istana Sura membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala macam hal buruk di kota Sanjiang, dan bahkan menghapus Sekte Wushan. Chen Fan sangat marah dan menyapu bersih orang-orang dari Istana Sura dalam satu gerakan, mengembalikan kedamaian ke kota Sanjiang. Pada saat yang sama, dia juga menangkap Huang Shengshui, dalam dari seluruh insiden tersebut. Dan saudaramu Chu Sun, memanfaatkan fakta bahwa dia adalah anggota keluarga Chu, salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi, pergi ke kota Sanjiang untuk memaksa Chen Fan membebaskan orang-orang. Huang Shengshui melepaskan kejahatan seperti itu, tetapi dia adalah musuh kota Sanjiang, bagaimana mungkin Chen Fan dan yang lainnya memaafkannya? Dan saudaramu Chu Sun, yang sok suci, memaksa Chen Fan untuk membebaskan rakyat, yang menyebabkan konflik. Keluarga Chumu mengirim 3 jenderal, dan semuanya terbunuh. Bahkan saudaramu meninggal dalam kecelakaan mobil. Awalnya, Huang Shengshui melakukan kejahatan yang keji, dan keluarga Chu seharusnya tidak melindunginya, tetapi keluarga Chu Anda memanfaatkan kekuasaan mereka dan menindas orang lain, dan berakhir dalam situasi seperti ini. Siapa yang bisa disalahkan atas hal ini? Ledakan. Hua Feng begitu sombongnya sehingga Chu Fan tidak bisa berkata apa-apa. Memang, provokator dari semua ini adalah Huang Shengshui. Jika bukan karena saudara Huang Shengshui yang idiot yang melakukan hal-hal seperti itu, keluarga Chu tidak akan menderita kerugian sebesar itu, dan Chu Sun tidak akan mati. Justru karena keluarga Chu kaya dan ambisius, mereka mengira Chen Fan hanya penduduk kecil di kota Sanjiang dan tidak menganggapnya serius sama sekali, jadi mereka membalas dendam pada Chen Fan selangkah demi selangkah. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan seorang pria tangguh. Chen Fan membunuh 5 jenderal keluarga Chu berturut-turut, dan Chu Sun juga kehilangan nyawanya. Keluarga Chu sebenarnya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini, tetapi mereka mengira mereka adalah keluarga kaya dan berkuasa dan tidak mau mengakui kesalahan mereka, jadi mereka melampiaskan semua amarahnya kepada Chen Fan dan Xia Simo. Tetapi sekarang setelah mereka disingkapkan secara gamblang oleh Hua Feng, mereka tampak sangat lemah dan tak berdaya, tidak mampu melawan.